Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kolonialisme modern. Sebelumnya, saya Karisa Dianta Putri Herwanto. Dan nama saya Ifadil Muhammad Yuda. Nama saya Irfan Kurniawan. 76 tahun sudah Indonesia merayakan kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Indonesia menjadi bangsa merdeka yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara kebudayaan. Namun, apa kita benar-benar sudah merdeka dari penjajahan? Meskipun secara fisik kita telah terbebas dari penjajahan fisik, kemerdekaan negara bekas jajahan tak langsung berarti menghilangkan penindasan negara penjajah. Yang berbeda hanyalah bentuk penjajahannya. Jika dahulu, penjajahan dilakukan dengan penaklukan dan perampasan sumber daya alam dari bangsa jajahan, di era modern ini, bentuk penjajahan bertransformasi menjadi penjajahan sosial budaya, ekonomi, dan pemikiran yang tak bersifat kasat mata, yang disebut dengan kolonialisme modern. Adapun faktor-faktor penyebab munculnya kolonialisme modern di Indonesia adalah faktor globalisasi. Kita tahu bahwasanya globalisasi merupakan penyeragaman masyarakat dunia ke dalam satu universal, baik dari bentuk perilaku, komunikasi maupun budaya. Sebagai proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, bahwasanya globalisasi dapat menembus suatu geografis, ekonomis maupun budaya. Sebagai proyek yang diusung oleh negara adikuasa, bahwasanya hal ini merupakan bentuk kapitalisme di era zaman modern saat ini. Negara yang kuat akan dengan mudah mengendalikan perekonomian, namun negara yang berkembang hanya akan mengikuti arus-arus dari negara tersebut tanpa membuat arus tersendiri. Sebagai contoh adanya kolonialisme modern di Indonesia, yang pertama adalah dari segi transportasi, bahwasanya hingga saat ini banyak sekali kendaraan-kendaraan produksi Jepang yang berkeliaran di Indonesia. Dan yang kedua dari segi ekonomi, bahwasanya pada awal Orde Baru sebenarnya negara kita itu dipegang oleh beberapa mafia berkeley, yang mana hal itu mencangkok dari sistem ekonomi Amerika. Dan menurut para ekonom Indonesia, bahwasanya pada saat itu negara Indonesia dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu pada akhir zaman dari Orde Baru, Indonesia mengalami krisis moneter. Kedua hal tersebut adalah dapat kita mengerti bahwasanya sebagai representasi dari adanya kolonialisme modern di negara kita Indonesia. Nah, oleh karena itu, menurut kelompok kami, bangsa Indonesia sendiri harus menyadari bahwa kolonialisme modern atau biasa disebut neokolonialisme memang benar-benar nyata adanya, yang mana dapat menjerat suatu negara atau bahkan dapat dilakukan oleh negara tanpa kesadaran dari rakyatnya. Nah, oleh karena itu, menurut kelompok kami, pemerintah harus dapat menanamkan pendidikan mengenai kolonialisme modern ini pada generasi muda Indonesia, yang mana hal ini bertujuan agar terjaminnya integritas serta kedaulatan dari negara Indonesia itu sendiri. Nah, menurut kelompok kami, pendidikan tersebut dapat dirumuskan dengan membangun dari nilai-nilai yang terdapat di ideologi nasional negara kita sendiri, yaitu ideologi Pancasila seperti itu. Nah, menurut kelompok kami, Pancasila di sini kami rasa merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan kolonialisme modern yang sedang dihadapi bangsa Indonesia ini. Kini yang dibutuhkan adalah membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini saya pribadi merasa bukan hanya tugas pemerintah, namun harus ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari kelompok kami di atas, masyarakat dan pemerintah itu harus sadar bahwa kolonialisme itu benar-benar ada dan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar kedua belah pihak. Masyarakat harus bisa dan biasa membeli produk-produk dalam negeri, tidak hanya menjadi konsumen dari produk-produk impor, akan tetapi harus mengekspor barang dari dalam negeri dengan kualitas yang tak kalah bagus. Selanjutnya, mental masyarakat juga harus diperbaiki agar tidak mencap produk dan budaya
ya, luar negeri lebih baik daripada produk kita, ataupun produk luar negeri lebih baik padahal produk dalam negeri tidak kalah dibanding dengan produk luar. Buktinya, banyak dari negara-negara lain yang mengimpor barang-barang dari Indonesia ini. Yang terbaru, jersey sepak bola Inggris merupakan produk asli Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga harus membatasi investasi dari luar negeri ini. Dan yang terakhir, kekalahan negeri kita sebenarnya adalah ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan serakah akan iming-iming dari luar negeri. Sehingga ketika kita mempunyai atau dapat memproduksi barang-barang yang berkualitas bagus, pasti hak patennya selalu dipersulit oleh oknum-oknum tersebut dan dipolitisi. Itu semua adalah ulah dari oknum-oknum pengecut yang tidak berani maju dan tidak mempunyai nasionalisme tinggi.